cucu dari Pak Wiranto Kusuma ya, yang merupakan perwakilan dari Sunda, Jawa Barat. Sampurasun, salam sejahtera, salam hormat pada Bapak, Ibu, adik-adik semua yang saya cintai, saya hormati. Amit ampun paralun kabeh pun kepada para pendahulu bangsa ini. Sebelumnya saya mohon maaf, saya perkenalkan diri. Nama saya Rakean Pagus Radi, nama keluarga saya Wiranto Kusuma. Pakai saya Wiranto Kusuma 5, serta bidang PPKI. Ayah saya biasa dipanggil Om Otong atau Ibu Wiranto Kusuma. Sedikit jelas tentang saya. Dari ibu saya Jawa Sumbawa, kakek saya orang PNI di Marahaya, sama ibu saya. Jadi mungkin saya umur Juni kemarin 45. Saya tidak punya pengalaman berorganisasi, masuk di partai atau apapun. Namun ayah saya dari sejak saya kecil yang saya tahu mendalami tentang budaya. Sehingga pandangan saya terhadap kekinian bangsa atau negara ini saya soroti dari sudut pandang budaya ataupun ajaran. Dengan umur saya yang segini, saya mohon maaf dan mohon maklum jika apa yang saya sampaikan kurang terstruktur poin-poinnya atau tata bahasa saya kurang berkenan. Mohon maklum. Saya merasa harus memberanikan diri menyampaikan karena para pendahulu bangsa dulu mempertaruhkan nyawanya, sedangkan saya hanya ibaratnya mempertaruhkan rasa gugup saya. Namun keinginan dan kebahagiaan saya pada saat pertama Bang Tafif menyampaikan bahwa akan kumpul para peserta sidang PPKI, saya merasa sangat bahagia dan bersyukur karena mungkin dari sini akan terjadi keseriusan untuk membenahi negara dan bangsa ini. Itu harapan dan doa saya. Lalu ke isi poin saya adalah tentu bangsa dan negara ini kita semua mengakui bahwa kita memiliki peradaban yang tinggi. Artinya jika punya peradaban tinggi tentunya punya tatanan atau konsep atau sistem bernegara atau mengatur masyarakat bangsa. Nah, sedangkan mari kita berpikir mengakar pada akar masalah dari segala carut marut segala aspek kolektif dan semua. Ini akar masalahnya dari mana? Kalau saya menurut saya yang saya sampaikan, saya hanya meneruskan juga bukan orisinal pikiran saya, tapi hasil buah pikiran dari ayah saya dan juga sudah disampaikan pada 13 Desember di Tawala atau FGD di PDI Pusat dengan judul mengangkat dan membumikan filsafat, spiritualitas dan kebudayaan asli Nusantara. Waktu itu yang disampaikan oleh ayah saya tentang konsep Tritangtu. Nah, saya mau menyampaikan di sini menyoroti segala permasalahan dan akar masalahnya adalah dari konsep dan sistemnya. Konsep yang ada sekarang kita menganut dengan trias politika. Nah, sedangkan kearifan lokal atau ajaran-ajaran di budaya kita ada hukum 3 Tritangtu. Di Jawa ada Trisoko, di Sunda ada Tritangtu di bumi, di Padang kalau nggak salah ada 3 tiang tungku sajarangan di Batak juga begitu, dari Hanatolu dan sebagainya. Nah, lalu konsep ini kita bandingkan dengan trias politika pembagian kekuasaan. Nah, sedangkan Tritangtu atau hukum 3 ini pembagian peranan, artinya lebih hakiki, lebih sejati. Nah, dari situ saya cukupkan, saya hanya menyarankan atau memberi isi pikiran. Dari situ bisa kita lihat pembagian kekuasaan dengan pembagian peranan ini akan
seperti tipis tapi akan jadi jomplang akibatnya. Lalu saya soroti yang kedua, poin saya kedua tentang sistemnya. Dengan sistem demokrasi suara terbanyak berupa dengan trias politika memakai perangkatnya partai. Lalu isi DPR MPR itu adalah partai. Nah, yang menyuarakan aspirasi masyarakat adalah partai. Jadi nggak sejati, nggak hakiki buat saya. Kenapa? Misalkan ya, ini konsep sederhananya atau sistem sederhananya tadi, misalkan profesi karena berdasarkan peranan tertentu itu, tentu akan lebih hakiki, musyawarahnya akan lebih mencapai mufakat. Nah, ini berkaitan dengan mungkin, ya saya mohon maaf, dengan sejarah PPKI ataupun BPUPKI, menyelidiki, mempersiapkan. Mungkin ini bagi kita semua, mohon maaf, mungkin harus berani untuk mempersiapkan Indonesia baru seperti apa. Karena ini kan kita anutan dari luar kan. Nah, itu mungkin isi poinnya untuk nanti dibahas lebih lanjut tentang teknisnya bagaimana dengan bidang masing-masing tata negara dan lain-lain. Yang poin berikutnya sedikit saya ingin menyampaikan, saya sudah gelitik kemarin barusan, karena ini Bandung, ini tanah Sunda, kebetulan Wiranata-Kusuma kedua adalah dalam aulia pendiri juga Kota Bandung. Tentu saya ingin juga menyampaikan di kesempatan ini terhadap suku Sunda. Kenapa dasar pikiran saya kayak gitu? Karena bangsa dan negara ini secara fitrahnya ada terdiri dari suku-suku, dan tentu harus dibedakan hak dan kewajiban kewarganegaraan dengan kebangsaan atau fitrahnya suku-suku itu harus ada bedanya. Kalau nggak salah dulu ada di KTP ada kolom kebangsaan mungkin Pak, kalau kata sejarahnya gitu ya. Nah, tentang kaitan dengan rasa kebangsaan ini, saya ingin menyentuh sedikit tentang kesukuan orang Sunda, terutama dengan sejarah kakek saya. 2011 kami keluarga mengumpulkan data-data dari Belanda dan juga tidak ada di arsip nasional bukti tentang bahwa kakek saya bukan boneka Belanda. Itu kesepakatan semua, ada pura direja dan yang lain, untuk RIS hanya sebagai pintu gerbang masuk gitu. Dan semua merelakan dari raja-raja di Nusantara ini membantu uangnya, wilayahnya, semuanya. Artinya kurang gimana. Dan di dalam bukti sejarah filmnya ada, bisa dicari di YouTube, Rakean Pawitradi di channel saya. Saya bukan YouTuber, cuma isinya cuma 3 konten. Di situ disebutkan diperlihatkan audio visual bahwa ada pemilihan jadi antara fraksi Rekoma dan fraksi Republikan. Jadi maksud saya terhadap orang Sunda, karena saya miris, saya angkatan 99 di hubungan internasional UNPAS, dan saya juga gak serius kuliahnya main gitu ya. Cuma saya miris pada saat saya ospek, didapat buletin ospek itu di halaman tengahnya 2 halaman Wiranata-Kusuma, boneka negara itu. Padahal Unpad semua itu terbantu oleh tokoh-tokoh yang ada, termasuk kakek saya. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya harap orang Sunda lebih berani untuk menentukan arah ke depan negara dan bangsa ini. Saya pikir hatur nuhun, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati. Baik, terima kasih.